Nama saya Alif Nur Hidayat. Nama saya Lutfia Rizal Alaidrus. Nama saya Rika Indika. Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah. Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah terdapat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, penyusunan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah pasal 70 ayat 1 yang berbunyi Atau SAKD adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan, serta laporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Terdapat prosedur sistem akuntansi keuangan daerah atau SAKD menurut Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002 meliputi 1. Pencatatan. Bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry dengan menggunakan cash basis selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan accrual basis untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah. 2. Penggolongan dan pengiktisaran. Adanya penjurnalan dan melakukan posting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Subang. 3. Pelaporan. Setelah semua proses di atas selesai, maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran negeri, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Ada 5 tahapan pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah meliputi 1. Perencanaan meliputi berbagai kegiatan untuk mengidentifikasikan permasalahan serta tujuan pengembangan akuntansi. Yang kedua, ada pemilihan sistem meliputi kegiatan studi kelayakan dari berbagai aspek atas berbagai sistem yang tepat bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Yang ketiga, ada pengembangan sistem meliputi kegiatan pengembangan sistem dan prosedur akuntansi, pengadaan hardware dan prasarana penunjang lainnya. Yang keempat, ada implementasi sistem, yaitu mengimplementasikan sistem yang telah dikembangkan. Yang terakhir, ada pemeliharaan sistem, dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kelemahan yang ada serta untuk memutakhirkan agar sistem dapat selalu memenuhi kebutuhan. Sistem dan siklus akuntansi keuangan pemerintahan daerah. Maksud dari sistem dan siklus akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sistem akuntansi untuk mencatat, menggolongkan, menganalisis, mengiktisarkan, dan melaporkan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan APBD. tujuan masing-masing siklus akuntansi pemerintahan daerah manajerial. Akuntansi pemerintahan mampu memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan, dan juga penilaian kinerja pemerintah. Informasi tersebut dapat menjadi rekam jejak dari sistem manajerial akuntansi yang berlaku. Akuntabilitas, kewajiban moral dan hukum yang terdapat dalam sebuah pemerintahan merupakan pengertian dari akuntabilitas. Pengawasan akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemerintah oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Hal ini untuk menghindari adanya penggunaan anggaran di luar rencana belanja dan dapat mengefisiensikan penggunaan anggaran serta menjadikan anggaran tidak terbuang sia-sia. Pihak terkait dan dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi SKPD. Sistem akuntansi SKPD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai berikut. A. Akuntansi pendapatan LO dan pendapatan LRA SKPD. B. Akuntansi beban dan belanja SKPD. C. Akuntansi piutang SKPD. D. Akuntansi persediaan SKPD. E. Akuntansi aset SKPD. F. Akuntansi kewajiban SKPD. G. Akuntansi ekuitas SKPD. H. Jurnal, buku besar dan neraca saldo. I. Penyusunan laporan keuangan SKPD.
pihak terkait dan dokumen yang digunakan dalam sistem PPKD. Yang pertama, akuntansi piutang PPKD. Yang kedua, akuntansi investasi PPKD. Yang ketiga, akuntansi kewajiban PPKD. Yang keempat, akuntansi pendapatan LO dan pendapatan LRA PPKD. Yang kelima, akuntansi belanja dan beban PPKD. Dan yang terakhir, koreksi PPKD. Manfaat latar belakang sistem akuntansi SKPD dan PPKD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran secara berpasangan atau double entry dengan pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya. 1. Nilai anggaran pada laporan realisasi anggaran atau LRA SKPD dapat diperoleh dari dokumen anggaran DPA SKPD atau DPPA SKPD. Pengendalian anggaran yang merupakan salah satu tujuan diselenggarakan akuntansi anggaran telah akomodasi pada sistem penatausahaan pelaksanaan anggaran, sehingga pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas dibukukan pada akun realisasi anggaran, yaitu akun perubahan SAL. 이미 아는 이는 제 고개를 돌려 천천히 여기 You see